kita mengajak masyarakat untuk ikut bersumbangsi dalam materi dengan minimal sumbangan sebesar Rp10.000 dan maksimal 2,5 miliar. Ini sesuai dengan aturan KPU. Kami punya tim survei sendiri dan ini sudah menjadi bukan rahasia ya di publik ya. Kita harus juga terbuka dan kita juga jangan malu-malu mengatakan bahwa ada berbagai lembaga survei yang memang berada di kubu A, kubu B, dan kubu C. Jika seorang bicara soal gagasannya tentang hak asasi manusia, yang gagasan itu mungkin saja brilian, tapi orang yang menyampaikan adalah orang yang pernah terbukti melakukan pelanggaran dalam bidang hak asasi manusia gitu. Nah, ini kan juga menjadi hal yang perlu diketahui publik. Program Tribunnews on Focus kembali menjumpai Anda hari ini, Tribuners, bersama dengan saya Nila Irda, masih terkait politik di tanah air menjelang kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Saya tersambung hari ini bersama dengan juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, ada Bang Chiko Hakim. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait bagaimana strategi juga yang akan dilakukan oleh TPN Ganjar Mahfud di masa kampanye yang sudah dimulai sejak 28 November kemarin. Bang Chiko, selamat datang di On Focus. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Bang Chiko? Baik, makasih. Gimana kabar? Sehat? Baik juga, Bang Chiko. Terima kasih. Bang, ini ada beberapa hal yang saya mau langsung saja tanyakan pada Bang Chiko, diantaranya di masa-masa kampanye ini kan juga sudah dimulai, Bang Chiko, agenda-agenda terkini yang dilakukan oleh TPN untuk kemudian mendulang suara di pemenangan Ganjar Mahfud seperti apa, Bang? Kami tentunya menghadirkan capres dan cawapres kami dan kebanyakan dalam acara-acara tersebut mereka tidak hadir bersama demi untuk menjangkau lebih banyak daerah yang kita bisa jangkau dan menyapa masyarakat dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi berbarengan dengan itu, semua tim relawan maupun partai personel-personel dari partai pendukung, utamanya caleg-caleg dari tingkatan terendah sampai DPR RI, itu terus melakukan kerja-kerja politik di bawah, kerja-kerja kampanye, dan kami mengutamakan memasifkan gerakan canvassing, yaitu mengetuk pintu satu persatu rumah warga, dan ini yang sebenarnya sudah kami lakukan di sebelum masa kampanye, tapi tentunya mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu. Nah, tapi di musim kampanye ini kami bisa lebih memasifkan lagi gerakan canvassing tersebut dengan terbuka, membawa nomor urut atau cara mencoblos dan lain-lain. Kan sebelum musim kampanye kami hanya bisa berbicara biasa dengan warga tanpa ada atribut-atribut yang mengajak memilih atau nah, tapi untuk di musim kampanye ini gerakan canvassing akan semakin masif. Alhamdulillah di seluruh daerah di Indonesia target kami kalau bisa kita bisa menyambangi rumah warga 50% dari jumlah jumlah rumah yang ada di daerah masing-masing. Di beberapa daerah, bahkan sebelum musim kampanye, kita sudah bisa mencapai sampai 20%. Yang mudah-mudahan ini bisa tercapai. Untuk kemudian memecahkan antara Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud, ini juga bagian dari strategi. Tapi kan di kondisi ini juga Prof. Mahfud posisinya masih menjabat begitu ya, Bang Chiko, sebagai Menko Polhukam. Ini kemudian bagaimana nanti pembagiannya? Apakah kemudian Prof. Mahfud hanya akan melakukan tugasnya untuk mengambil cuti, ada jumlah cuti yang kemudian diambil dalam 1 minggunya, atau seperti apa, Bang? Ya, pada akhirnya hanya bisa maksimal beliau turun ke lapangan untuk berbicara benar-benar untuk bicara visi misi tentang pencalonan ini, itu memang disesuaikan dengan waktu-waktu di hari libur dan hari yang dia bisa mengambil cuti. Tapi sebagai pejabat yang masih aktif, tentunya Pak Mahfud kan tetap beraktivitas seperti biasa, dan masyarakat bisa menilai, seperti masyarakat sudah menilai beberapa tahun ke belakang, bahkan puluhan tahun selama Pak Mahfud menjabat sebagai pejabat di yudikatif, legislatif maupun eksekutif, bagaimana sepak terjangnya. Jadi kami tidak terlalu khawatir Pak Mahfud waktunya sangat terbatas untuk kampanye formal. Oke, baik. Bang Chiko, ini yang juga ingin saya konfirmasi pada Bang Chiko adalah terkait rencana TPN Ganjar Mahfud yang akan membuka sumbangan dana kampanye ini. Ini maksudnya seperti apa? Boleh dijelaskan, Bang?
Jadi kita mempunyai program yang intinya adalah menggalang dana dari masyarakat umum. Eh, jadi cita-citanya ini apa namanya filosofi di balik ini agar kemenangan yang kita capai nantinya menjadi kemenangan bersama. Jadi bukan hanya kemenangan dari capres dan cawapres, bukan hanya kemenangan parpol-parpol pendukung maupun relawan, tapi juga menjadi kemenangan bagi rakyat Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam memenangkan capres cawapres kami. Jadi nama gerakannya adalah Gotong Royong Rakyat. Ya, cara kita mengajak masyarakat untuk ikut bersumbangsi dalam materi ya, dengan minimal sumbangan sebesar Rp10.000 dan maksimal 2,5 miliar. Ini sesuai dengan aturan KPU untuk perorangan. Dan bagi perusahaan yang ingin berpartisipasi itu bisa dengan jumlah maksimal 25 miliar. Nah, sumbangan ini bisa dilakukan lewat daring atau online melalui website link gotongroyongrakyat.id. Nah, selain itu juga kami melakukan penggalangan dana melalui penjualan merchandise resmi dari pasangan Ganjar Pranowo dan Muhammad Mahfud MD. Jadi itu yang kita lakukan. Dan semoga ini juga sejalan dengan apa yang menjadi semboyan Pak Ganjar bahwa tuanku rakyat, jabatan hanya mandat. Gitu. Jadi kita dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Oke, baik. Untuk kemudian bisa donasi di gotongroyongrakyat.id itu kemudian yang kemudian dilakukan menjadi salah satu strategi juga ya, Bang Ciko, bagi TPN Ganjar Mahfud untuk mendulang dana bagi kampanye itu sendiri. Bang Ciko. Dan gerakan seperti ini saya rasa juga menjadi gerakan yang sudah menjadi gerakan yang cukup biasa dan lazim di negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang sudah advance ya, sudah maju. Oke, baik. Salah satu strategi yaitu dengan kemudian melakukan penggalangan dana, namun saya juga masih ingin menggali lebih dalam terkait strategi apa lagi yang kemudian dilakukan oleh TPN untuk mendulang suara di kontestasi Pilpres 2024 ini, Bang. Nah, itu kan agak sulit untuk kami sampaikan di sini. Kalau strategi itu kan sebagian besar adalah rahasia kami ya. Tapi yang pasti strategi yang kami lakukan tidak akan menabrak koridor hukum, nggak akan menabrak rambu-rambu yang sudah disediakan. Ya kan, kami ingin taat pada hukum, taat pada aturan, dan sebisanya menggalang suara dengan cara-cara yang baik dan tidak tanda kutip ya menyebalkan masyarakat. Ketika kita juga melakukan banyak gerakan melalui medsos, apalagi karena sekarang ini kan waktu kampanyenya sangat singkat, jadi banyak daerah yang tentunya tidak dapat dicapai dengan secara fisik, jadi gerakan-gerakan di medsos atau di online gitu tetap kita lakukan, tentunya dengan kampanye yang baik, tapi juga sesuai dengan karakter kita, yaitu karakter capres dan cawapres kita adalah karakter orang-orang yang tidak akan diam bila ada suatu kesalahan atau suatu kemunduran dalam demokrasi. Jadi berbeda dengan mungkin capres dan cawapres lain, ya kita lebih menganut sistem mencitrakan capres dan cawapres kita sesuai dengan karakternya masing-masing. Dan ini saya rasa akan sangat dihargai oleh rakyat, karena rakyat tidak akan merasa dibodohi atau dibohongi, dan tentunya capres dan cawapres kita juga sangat akan aktif dalam menyampaikan visi misi dan gagasan. Jadi strategi-strategi khususnya lebih ke yang saya bilang tadi. Setelah mungkin capres cawapres menyambangi satu daerah, tetap daerah itu istilahnya dirawat oleh gerakan canvassing oleh relawan maupun caleg-caleg di daerah tersebut. Jadi tidak terlalu banyak lah ini yang khusus. Selain itu juga kami yang penting kalau strategi defensif atau strategi pertahanannya ya kami juga meluncurkan hotline ya number untuk masyarakat dapat berperan aktif mengawasi pemilu ini dan kampanye ini agar berlangsung jujur dan adil tanpa kecurangan. Jadi hotline ini untuk melaporkan kecurigaan-kecurigaan apa atau hal-hal yang dapat dikatakan sebagai
kecurangan dan ketidaknetralan aparat. Ya. Jadi Hmm. ada strategi ofensif, ada strategi defensif, dan ya kami rasa dengan begini, insya Allah kami akan memenangkan pertarungan pilpres ini. Oke, baik. Bang Ciko, saya juga ingin minta komentar dari Bang Ciko untuk kemudian beberapa lembaga survei ini yang sudah mengeluarkan survei terbarunya yang mengatakan bahwa angka elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud justru trennya menurun. Ini dari TPN sendiri responsnya seperti apa, Bang? Atau justru dari TPN juga sudah punya tim survei sendiri untuk melihat angka elektabilitas Ganjar Mahfud? Kami punya tim survei sendiri dan ini sudah menjadi bukan rahasia ya di publik ya. Kita harus juga terbuka dan kita juga jangan malu-malu mengatakan bahwa ada berbagai lembaga survei yang memang berada di kubu A, kubu B, dan kubu C, ya kan? Nah, kita tahu bahwa ada lembaga survei yang walaupun memang berada di kubu masing-masing capres-cawapres, tapi masih mengedepankan integritas dan kredibilitas. Walaupun ada juga yang memang abal-abal, ini kita harus akui. Nah, kalau kita lihat, oke lah, katakan bahwa yang namanya carta politika condong ke Ganjar dan Mahfud. Tapi hasil surveinya lembaga survei tersebut seringkali atau bahkan sangat selalu, hampir selalu angkanya itu tidak terpaut jauh, bahkan hampir sama dengan lembaga-lembaga survei yang betul-betul independen. Saya kasih contoh seperti Litbang Kompas misalnya, ya kan, lembaga survei yang memang independen dalam mencari dana, ya tidak tergantung pada capres dan cawapres tertentu, tidak dibayar atau tidak menjadi pesanan. Ada beberapa juga lembaga survei yang kita bisa lihat lah, kita bisa googling mana saja lembaga survei yang betul-betul independen. Nah, di lembaga-lembaga survei yang independen inilah di mana suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud memang stabil dan selalu di antara nomor 1 atau di nomor 2. Apakah ada penurunan? Pastinya ada penurunan. Tapi kan tergantung. Hasil survei itu berlaku ya ketika survei dilakukan, hari keesokan harinya dia sebenarnya udah nggak berlaku lagi karena ada pergeseran-pergeseran, ada kejadian-kejadian politik yang bisa mengubah pandangan masyarakat. Jadi kami sama sekali tidak terlalu mengkhawatirkan hasil survei karena bottom line-nya kami tidak ingin menang survei, kami ingin menang pemilu, tapi tetap hasil survei yang kredibel, yang betul-betul kami lakukan ataupun lembaga-lembaga independen lakukan, itu menjadi patokan kami untuk bagaimana memperbaiki cara-cara kami dan strategi-strategi kami dalam berkampanye. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Ciko, ini kan di acara PDIP kemarin, Bu Ketum Megawati Soekarno Putri ini kan sempat menyerukan bahwa nantinya Ganjar Mahfud ini siap untuk kemudian menang satu putaran. Seberapa besar keyakinan dari TPN, kemudian bagaimana nantinya TPN kemudian menjaga situasi kampanye ini agar tidak menabrak aturan yang berlaku, termasuk juga menghindari adanya drama-drama dan saling menjatuhkan, Bang? Ya gini, kampanye politik memang akan syarat dengan benturan-benturan, walaupun benturan-benturan itu adalah hal yang biasa dalam demokrasi, tapi kan sekeras apa benturan itu, ya harapan kami semua memang benturan itu tidak berbentuk benturan-benturan fisik misalnya, atau bentrokan-bentrokan antar pendukung di lapangan misalnya. Nah ini yang memang kita jaga, dan dari sebelum masa kampanye dimulai, para relawan selalu di briefing dalam pertemuan-pertemuan, begitu juga para caleg dari berbagai tingkatan dan dari semua partai pendukung di briefing untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya provokatif atau memancing keributan di lapangan, atau juga melakukan hal-hal kecurangan. Tentunya kami salah satu pasangan calon yang aparat menjadi netral dan anti terhadap kecurangan, kami nomor 1 justru menjaga diri kami sendiri agar tidak melakukan hal-hal yang kami tidak sukai di calon lain. Nah ini satu. Yang kedua, bahwa pada akhirnya kita harus meyakini bahwa ketiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden ini punya rekam jejak yang berbeda, punya gagasan yang berbeda. Jadi kalau kata-kata tadi menjelekkan, kita tidak akan melakukan fitnah kalau itu yang akan yang dimaksud dengan menjelekkan.
Tapi kami akan tetap menunjukkan rekam jejak kompetitor kami dalam berbagai bidang karena eh, bukan hanya bicara perang gagasan, karena gagasan itu penting diketahui oleh masyarakat siapa yang membawa gagasan itu. Nah, kami contohkan misalnya, seorang bicara soal gagasannya tentang hak asasi manusia, gitu. Yang gagasan itu mungkin saja brilian, tapi orang yang menyampaikan adalah orang yang pernah terbukti melakukan pelanggaran dalam bidang hak asasi manusia, gitu. Nah, ini kan juga menjadi hal yang perlu diketahui publik, gitu. Nah, ini tidak hanya berlaku dalam pemilihan capres dan cawapres, ya, kita juga memilih teman atau pasangan hidup kan lihat rekam jejak, ya. Jadi ini bukan bagian dari menjelekkan, tapi ini bagian dari membuka semua fakta yang ada. Dan kami juga siap dibuka faktanya yang ada, capres-cawapres kami rekam jejaknya seperti apa, ketika membawa gagasan, apakah dapat dipercaya, ketika kita bicara soal keadilan, ketika kita bicara soal pemerataan, ketika kita bicara tentang kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa, ya kan? Tapi yang membawa gagasan adalah orang yang menjadi calon karena ada unsur nepotisme dan konflik kepentingan di situ, kan ini juga menjadi aneh, ya. Jadi kita harus tetap melihat sosok capres dan cawapres beserta gagasannya dan rekam jejaknya menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kita berharap masyarakat jangan alergi dengan segala pertikaian dan perdebatan ini, karena ini ada masa expired-nya. Perdebatan ini hanya akan berakhir ketika pemilu juga berakhir. Dan ini menjadi pembelajaran bagi demokrasi kita yang masih muda, karena kita bisa bilang demokrasi kita ini dimulai di era reformasi, bukan sebelumnya. Jadi kita berharap terus maju, terus bersikap dan berpikir kritis tanpa ada bentrokan-bentrokan yang sifatnya di lapangan atau fisik langsung. Oke, yang belum dijawab oleh Bang Ciko soal bagaimana keyakinan Bu Megawati Soekarno Putri untuk menyerukan Ganjar Mahfud menang satu putaran ini, apakah juga TPN berkeyakinan yang sama bisa menang satu putaran, Bang? Kami meyakini itu. Jadi beberapa kali ada kegiatan di daerah-daerah yang menjadi lumbung suara kami, seperti di Jawa Tengah, bahkan di Solo Raya, ya, yang dikatakan adalah wali kotanya adalah seorang calon wakil presiden, yaitu Saudara Gibran. Justru animo masyarakat lebih condong untuk mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud, dan sangat militan dalam gerakannya. Nah, ini menjadi signal yang bagus, walaupun sekarang di dalam survei-survei yang kami anggap kredibel, belum ada, trennya adalah tren 2 putaran bagi kami. Tapi kita lihat nanti dalam sebulan 2 bulan ini kenaikan-kenaikan itu bisa terjadi. Nah, soal keyakinan ya 80% lah kami yakin. Oke, 80% meyakini kemudian pemilu ini bisa berjalan dengan satu putaran dan nantinya dimenangkan begitu ya oleh pasangan Ganjar Mahfud dengan strategi yang sudah dilakukan. Bang Ciko, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan kami dalam program Tribun Fokus. Semoga di lain kesempatan bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali, Bang Ciko. Thank you, makasih ya. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News Fokus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.